Alwi Farhan benar-benar telah mencuri perhatian badminton lovers China. Peraih gelar juara dunia junior ini kembali menjadi perbincangan di forum Tiongkok setelah berhasil menyumbang poin pertama Indonesia di perebutan posisi juara grup D Piala Sudirman 2025. Menghadapi pemain ranking 3 dunia, Farhan berhasil mengatasi Anders Antonsen dengan penuh percaya diri. Berkat kemenangan ini, Alwi banyak mendapat pujian dari badminton lovers China. Bahkan ada yang menyebut, Farhan akan menjadi pemain top dunia dan menjadi penerus legenda badminton Indonesia, yaitu Taufik Hidayat. Berikut komentar badminton lovers China yang berhasil kita himpun. Jiang Chun berkomentar, Farhan telah membuat kemajuan yang signifikan tahun ini. Dari level biasa-biasa saja sampai level kelas 2, itu luar biasa. Kiluya Malu berkomentar, kecepatan Farhan cepat dan serangannya cukup mengancam. Ada banyak gerakan dengan tangan. Ini memang suatu kemajuan yang signifikan. WSF Go berkomentar, di masa depan, dia akan bisa mendekati level Taufik Hidayat. Dihinu dan Malin berkomentar, kebugaran fisik Alwi Farhan juga meningkat. Akue Belue berkomentar, sudah saatnya Farhan membuat namanya terkenal. Dihinu dan Malin berkomentar, Farhan memang penerusnya di tunggal putra Indonesia. Saya kira, Farhan dan Ubaidillah akan menjadi bintang kembar Indonesia yang baru. Malaya Siping Guoyu berkomentar, cerdas ketika muda belum tentu berarti baik ketika dewasa. Indonesia punya banyak pahlawan muda. WSF Go berkomentar, Taufik Hidayat akhirnya memiliki penerus. Nanyang Zugelu berkomentar, performa Farhan di kompetisi beregu masih bagus. Kompetisi tim Asia tahun ini juga mengalahkan 3 bersaudara. Ren Mau Mau berkomentar, Fuzian lebih rapuh dibanding Farhan di depan net. Farhan menang lewat kecepatan dan pukulan kerasnya. Kinakin berkomentar, Farhan bermain dengan kecepatan yang mengagumkan hari ini. Jika dia dapat meningkatkan stabilitasnya, dia pasti akan masuk dalam 10 besar. Zichouyin Maoluren berkomentar, saya merasa tim bulu tangkis nasional sedikit tertinggal saat ini. Husan telah kalah beberapa kali berturut-turut oleh Alwi Farhan. Staf pelatih China harusnya mengerjakan pekerjaan rumah lebih banyak dan memberi perhatian lebih. Nanyang Zugelu berkomentar, Alwi Farhan menjadi lawan utama Alex Lanir di tunggal putra pada masa depan. Lanir sekarang memiliki kekuatan bertarung yang bagus. Fanny berkomentar, apakah tim bulu tangkis Tiongkok kelahiran setelah 2005 dapat menyamai Farhan? Alwi terlihat seperti ancaman besar lainnya di masa depan. Haiking Yisiajiu berkomentar, pemain muda asli kelahiran setelah tahun 2005 sudah pernah main di Piala Sudirman. Akankah tim bulu tangkis Tiongkok berani mengirimkan pemain mudanya bermain di beregu putra dan putri Piala Thomas, Piala Uber, dan Asian Games tahun depan? Wekiwe berkomentar, tidak ada bakat, jadi mengapa kita harus berhenti berlatih? Haiking Yisiajiu berkomentar, tim bulu tangkis Tiongkok punya bakat, jadi jangan menipu diri sendiri. Wang Ziyi, pemain tunggal putri termuda di Olimpiade Los Angeles, sudah berusia 28 tahun, dan dia masih belum bisa menembus aliran teknis. Acaya berkomentar, bagaimana mungkin ada orang yang lahir setelah tahun 2005 yang masuk dalam peringkat 10 besar dunia? Wei Yulang berkomentar, jika Anda berasal dari keluarga kaya, Anda harus belajar dari orang lain. Kalau tidak salah, Jonathan harus bermain di Piala Sudirman tahun 2015 karena kurangnya bakat, dan Si Yuki baru bermain tahun 2019. Penampilan Jonathan di Piala Sudirman pasti lebih baik dari Si Yuki, Jonathan lebih muda 1 tahun dari Si Yuki. Luo 3031 berkomentar, Farhan tampaknya bisa lolos ke kejuaraan dunia. Jika Ginting Tarhadi prediksi Farhan akan kalah oleh Weng Hongyang dengan skor 21-8, 21-9. Ting Ting Tao Tao berkomentar, sudah lama saya katakan, bahwa gaya bermain Antonsen tidak teknis. Gaya permainannya benar-benar tidak terhentikan ketika menghadapi kontrol gawang dan gaya menyerang.
Bahkan gaya kontrol net Hussein yang belum matang pun hampir bisa mengalahkannya, belum lagi gaya Farhan yang berkiprah di Indonesia. Long Zai berkomentar, teknik Antonsen boleh dikatakan kurang canggih, tetapi tidak dapat dikatakan ia bukan seorang ahli teknis. Fafnir berkomentar, Antonsen sebenarnya menang karena stabilitasnya. Dia tidak bisa mengalahkan pemain yang sedikit lebih cerdik di net.